Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afifah Dwi Ramadhani, nomor induk mahasiswa 120108262550 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membawakan judul makalah, yaitu Hakikat Bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat dan fungsi bahasa Indonesia oleh Afifah Dwi Ramadhani. Nomor induk mahasiswa 1201082625. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan. Sebenarnya dari bahasa, lalu apa itu hakikat dari bahasa? Untuk mengetahuinya, kita dapat menyisirinya tapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat sesuatu menjadi bahasa. Berikut akan dipaparkan oleh beberapa hakikat bahasa menurut para ahli. Dimulai dari pendapat Chair dalam Mulia Stuti 2014 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan tone atau fonem. Bunyi di luar mesin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu bersifat arbiter, dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Sepatu disebut sepatu, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter, mana suka. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahasa. Lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nominal, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal.
Bahasa itu bersifat produktif, artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Chat 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan, dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Sementara itu, menurut Danawati dan kawan-kawan 2017, halaman 3, untuk mengetahui hakikat bahasa, kita harus menelusuri 3 aspek dasar bahasa, yakni isi bahasa, sifat bahasa, dan ciri bahasa. Penjelasan dari masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Isi bahasa. Bahasa sebagai instrumen komunikasi antar manusia memiliki beragam isi yang terkandung di dalamnya meliputi informasi fonologi. Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyi yang tersistem dan taat makna. Informasi sintaktik, yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. Informasi leksikal berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata, atau leksem. Pengetahuan konseptual. Bahasa bersifat pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. Bahasa memiliki sistem yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar. Danawati, DKK, 2017, halaman 3. Sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol, huruf abjad, atau bunyi hubungan yang bebas dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat pada bahasa yang berwujud ujaran. Kalimat sifat tersebut adalah sebagai berikut. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Hubungan antara bunyi dan referensinya bersifat arbitrer, mana suka. Artinya, tidak ada hubungan antara referen dan bunyi yang digunakan. Contoh, buktinya adalah referen berupa kata meja. Berbeda bunyinya
antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Referen meja disebut meja dalam bahasa Indonesia, tetapi disebut chair dalam bahasa Inggris. Bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia memiliki sistemnya sendiri. Misalnya, sistem bahasa Indonesia membentuk sebuah kata melalui proses formologis berupa afiks, menambahkan imbuhan. Sedangkan dalam bahasa lain belum tentu terdapat sistem tersebut. Bahasa merupakan seperangkat lambang. Konstruksi yang membangun sebuah bahasa adalah lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, sampai Z. Lambang-lambang bunyi tersebut diatur oleh sistem bahasa dan membangun konstruksi kata seperti pohon, kursi, dan gunung. Lambang-lambang tersebut hanya akan dimengerti maknanya apabila mengikuti aturan bahasa yang dipahami penutur. Bahasa bersifat sempurna atau tuntas. Maksudnya, komunikasi menggunakan bahasa akan dilengkapi dengan gerak tubuh pada penggunaan bahasa lisan, seperti gerakan yang tidak melambai ketika mengatakan sampai jumpa. Selain itu, ekspresi wajah juga dapat berganti jika bahasa yang dikomunikasikan memiliki situasi tertentu, seperti sedih atau senang. Ketika digunakan dalam bentuk tulisan, bahasa akan memiliki berbagai tanda untuk mengungkapkan jeda, perasaan, dan sebagainya. Misalnya, sebuah kalimat yang menyatakan keterkejutan akan menggunakan tanda seru. Ketika ingin menanyakan sesuatu, akan menggunakan tanda tanya. Alcibiades A. Hill 1958 Ciri khusus bahasa. Melengkapi ciri bahasa yang telah dibahas di atas, Ganawati DKK 2017 halaman 6 mengungkapkan dua ciri khusus bahasa yang meliputi keumuman. Setiap bahasa memiliki fonem, vokal dan fonem konsonan. B. Setiap bahasa memiliki konstituen untuk menunjuk orang, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, tunggal dan jamak, tempat, waktu, deeksis. C. Setiap bahasa mengalami perubahan. D. Jumlah kalimat yang dihasilkan dalam setiap bahasa tidaklah terbatas. Kesejagatan khusus. Terdapat bahasa yang mengalami konjugasi dan determinasi. Terdapat bahasa yang berafiks menggunakan imbuhan. Ada bahasa tidak berafiks. Frasa adopsisi yang dimiliki oleh sebuah bahasa berupa preposisi atau posposisi. Hakikat bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan hakikat bahasa Indonesia? Secara umum, bahasa Indonesia masih memiliki hakikat yang sama dengan bahasa lain di dunia. Namun, tentu saja terdapat beberapa hakikat dan kedudukan unik yang berada jika dibandingkan dengan bahasa lain. Hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut tertuang dari sisi historis, dasar yuridis, hukum, dalam pencanangan dan pengembangan bahasanya. Lebih jelasnya mengenai hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia dapat disimak pada artikel di bawah ini. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi suatu satu sama lain antar penuturnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Krida Layaksana 2013 halaman 24 yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sementara itu, pengertian bahasa menurut KBBI 2016, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Maka, secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, apakah bahasa hanya dapat didefinisikan sesederhana saja? Untuk memastikannya, berikut adalah beberapa pengertian bahasa menurut pengertian bahasa menurut para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. Purwardaminta. Menurut Purwardaminta 2007-80, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembara. Bunyi bahasa dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Moyliona. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Moyliono Peng 2007-88. Menurut Abdurcher, bahasa lazim didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Share 2010 halaman 14. Menurut Mary Finocchiaro, language is a system of arbitrary vocal symbols which permit all people in a given culture of other people who have learned the system of that culture to communication or to interaction. Finocchiaro dalam Brown 1980 halaman 4. Menurut Mario P., bahasa adalah sistem komunikasi dengan suara beroperasi melalui organ ucapan dan pendengaran di antara anggota komunitas tertentu dan menggunakan simbol vokal yang memiliki makna konvensional yang arbiter. Manasuka Pai dalam Brown 1980 halaman 4. Menurut Jack Richard John Platt Hedy Weaver 1985 halaman 153. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia melalui pengaturan suara yang terstruktur atau representasi tertulisnya untuk membentuk satuan unsur yang lebih besar. Richard Platt Weber 1985 halaman 153. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, bahasa adalah cara sistematis untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan dengan menggunakan tanda, suara, gerak tubuh, atau tanda konvensional yang memiliki makna yang dipahami. Kamus Webster 1981 halaman 64. Referensi: Brown, Haji Douglas 1980,
Principles of New Learning and Teaching, Englewood Cliffs, Parenting Home, Chair Abdul 2010. Kesantunan berbahasa, Jakarta, PT Klinika Cipta, Danawati, NM, Satyawati, MS, Widarsini, NPN 2017. Pengantar Linguistik Umum, Denpasar, Pustaka Larasan, Rida Laksana Harimurti 2013. Kamus Linguistik Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Mulyastuti L 2014. Linguistik Umum, Tangerang, Penerbit Universitas Terbuka, Purwadarminta JWS 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka